Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di video pembelajaran matematika untuk SMP dan MTS kelas 8. Pada video pembelajaran kali ini, materi yang dibahas masih sama dengan video pembelajaran sebelumnya, yaitu bab 7 mengenai lingkaran. Bagian ketiga yang akan kita bahas yaitu menentukan panjang busur, luas juring, dan luas tembereng. Perhatikan gambar berikut ini. Ya, dari ilustrasi tersebut kita lihat ini ada unsur lingkaran yang berupa juring dan tembereng. Nah, juring ini adalah daerah yang dibatasi oleh dua jari-jari dan satu busur lingkaran. Sedangkan tembereng adalah daerah lingkaran yang dibatasi oleh satu tali busur dan satu busur lingkaran. Jika kita melihat gambar ini, maka kita dapat simpulkan bahwa tembereng ini merupakan bagian dari juring. Nah, untuk menghitung luas juring maupun luas tembereng, kita bisa gunakan beberapa rumus berikut ini. Yang pertama, untuk menghitung panjang busur, kita bisa gunakan caranya yaitu membagi antara sudut pusat dibagi 360 derajat dikali keliling lingkaran. Sedangkan untuk menghitung luas juring, yaitu sudut pusat dibagi 360 derajat dikali luas lingkaran. Dan untuk menghitung luas tembereng adalah luas juring dikurangi dengan luas segitiga. Contoh untuk menghitung panjang busur, luas juring, dan tembereng, perhatikan contoh berikut ini ya untuk lebih memahaminya. Perhatikan gambar berikut ini, kemudian tentukan yang pertama panjang busur AB, kedua luas juring AOB, dan yang ketiga luas tembereng AB. Nah, ini gambarnya. Di sini ada sebuah lingkaran dengan jari-jarinya adalah 7 cm, kemudian titik pusatnya adalah O. Nah, sebelum kita menghitung panjang busur, luas juring, dan luas tembereng, kita harus mengetahui terlebih dahulu keliling lingkaran dan luas lingkaran. Caranya bagaimana? Kita gunakan rumus-rumus keliling dan luas lingkaran yang sudah kalian ketahui, kalian pahami di pembelajaran sebelumnya atau di tingkat sebelumnya. Nah, untuk keliling lingkaran, kita tahu rumusnya adalah 2 kali Pi kali R, yaitu kita pakai Pi-nya 22/7, maka kita kalikan 2 kali 22/7 dikali 7. 7 ini sebagai jari-jari ya, R itu adalah jari-jari. Sehingga kita dapat selesaikan 7 bagi 7, 1 ya. Nah, 1. Maka 2 kali 22, 44, kemudian dikali 1, 44. Kita dapatkan kelilingnya 44 cm. Kemudian untuk luas lingkaran, rumusnya adalah Pi R kuadrat. Pi-nya 22/7 dikali 7 kali 7. Nah, kenapa 7-nya ada 2? Karena R-nya kuadrat, berarti 2 kali kita kalikan 7-nya. Kita selesaikan 7 bagi 7, 1 ya. Nah, 22 kali 1, 22 kali 7, 154. Maka kita dapatkan luas lingkarannya adalah 154 cm persegi. Nah, setelah kita mengetahui keliling dan luas lingkaran, kita bisa menghitung yang pertama panjang busur AB. Panjang busur AB adalah sudut pusat dibagi 360 derajat dikali keliling lingkaran. Nah, kita lihat sudut pusatnya kenapa di sini 90? Karena lihat di gambar ini. Nah, ini adalah segitiga atau sudutnya adalah siku-siku. Maka siku-siku itu besarnya adalah 90 derajat. Sehingga 90 derajat
per 360 derajat dikali kelilingnya adalah 44. Sehingga 90 per 360 kita dapatkan 1/4, kemudian dikali kelilingnya 44. Sehingga kita dapatkan 44 dibagi 4 adalah 11 cm. Kemudian yang kedua, luas juring AOB, yaitu sudut pusat dibagi 360 derajat dikali luas lingkaran. Nah, sama, karena sudut pusatnya sama ya, 90 derajat, maka kita bagi dengan 360, nah dikalinya ini adalah 154, karena dikali dengan luas lingkaran. Maka kita dapatkan 1/4 dikali 154, maka 154 dibagi 4 adalah 38,5 cm persegi. Nah, kita dapatkan luas juringnya adalah 38,5 cm persegi. Kemudian, untuk menghitung luas tembereng, yaitu luas juring AOB dikurangi luas segitiga AOB. Nah, kita lihat, yang sudah diketahui adalah luas juring yang sudah kita dapatkan, yang ini ya. Nah, sedangkan luas segitiganya belum kita tahu nih. Nah, maka untuk menghitung luas segitiganya, kita cari dulu. Luas segitiga adalah alas kali tinggi bagi 2. Kita lihat segitiganya yang ini ya. Nah, lihat segitiganya. Luas segitiga adalah alas kali tinggi. Kita lihat alasnya adalah jari-jari. Tingginya pun sama jari-jari. Maka alas dan tingginya ini adalah sama nilainya, yaitu 7 ya, karena sama dengan jari-jari. Maka 7 kali 7 dibagi 2. 49 bagi 2 adalah 24,5 cm persegi. Maka sudah bisa kita dapatkan luas temberengnya adalah luas juring AOB dikurangi luas segitiga AOB, 38,5 dikurangi 24,5. Maka kita dapatkan luas juring AOB, luas tembereng AB-nya adalah 14 cm persegi. Nah, untuk menguji pemahaman kalian setelah menyimak dan memahami isi dari video ini mengenai materi dan pembahasan contoh soal, kalian coba kerjakan tugas ini di rumah ya. Caranya sama dengan yang tadi sudah dijelaskan mengenai cara menghitung panjang busur, luas juring, dan luas tembereng. Berikutnya, apa yang kamu ketahui tentang bilangan pi? Nah, tadi sudah disebutkan pi itu nilainya 22/7. Nah, apa sih ini bilangan pi itu? Ada yang tahu? Nah, di sini katanya nilai pi itu berupa konstanta atau nilai tetap, yaitu 22/7 atau 3,14. Nah, coba kalian buktikan apa benar nilai pi itu 22/7 atau 3,14. Nah, caranya kalian kerjakan tugas berikut ini. Nah, tugasnya adalah ini tugas proyek untuk di bab 7. Menemukan nilai pi ya. Yang pertama, kalian kumpulkan 5 benda yang berbentuk lingkaran. Kemudian ukur keliling dan diameter dari 5 benda tersebut dengan pita atau tali pengukur dan penggaris. Yang ketiga, buatlah tabel 1 dan tabel 2 berikut ini pada kertas folio. Yang keempat, catatlah hasil pengukuran tersebut pada tabel 1. Yang kelima, hitunglah nilai dari K dibagi D, keliling dibagi diameter, dan catatlah hasilnya pada tabel 1. Kemudian jawablah pertanyaan pada tabel 2. Nah, tabel 1 dan 2-nya yang mana? Yang ini ya, tabel 1 dan 2. Nah, di sini kalian isikan nama benda-benda yang berbentuk lingkaran yang kalian punya. Kemudian kelilingnya berapa kalian ukur, diameternya berapa kalian ukur, kemudian hitung
keliling dibagi diameter. Berapa hasilnya di sini? Kemudian setelah selesai, kalian selesaikan tabel 2. Nah, ini ada pertanyaannya ya. Di tabel 2 ini kalian jawab pertanyaannya, kemudian kalian isikan di sini iya atau tidak. Nah, itulah pembelajaran kita kali ini mengenai cara menghitung panjang busur, luas juring, dan luas tembereng. Semoga bermanfaat dan bisa membantu kalian belajar di rumah. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.